Pemirsa, apakah kinerja emiten semen mampu melejit pada paruh kedua tahun ini? Kita akan membahasnya bersama analis Infovesta Utama, Praska Putrantio. Selamat pagi, Mas Praska. Selamat pagi. Oke, Mas Praska, kalau misalnya kita lihat penjualan ataupun harga semen di tahun-tahun lalu seperti itu, 2 tahun lah setidaknya 2014-2015 ini kan sangat berfluktuasi, tapi di semester pertama tahun ini sudah menunjukkan tren penguatan ataupun membaik seperti itu. Apa sih sebetulnya pendorong utama dari harga ataupun permintaan semen ini kembali membaik? Oke, jadi membaiknya permintaan ini ya, penjualan semen terutama ini ditopang karena yang paling besar itu proyek infrastruktur. Karena memang kalau dari di tahun ini ya, ini kan tahun di mana pemerintah sangat menggenjot sekali infrastruktur untuk tujuannya mendongkrak ekonomi domestik supaya bisa tumbuh di atas 5% seperti itu. Nah, di samping itu juga memang kan pengembang infrastruktur ini tidak hanya lagi terpusat ya di Jawa, meskipun secara porsi ya Jawa ini masih mendominasi sekitar 55% ya, ini per data di Mei kemarin untuk penjualan semen. Nah, sisanya masih berada di luar Jawa. Namun secara pertumbuhan yang di luar Jawa ini sudah mulai agresif ya, seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur tersebut. Wilayah mana kemudian, sebetulnya kan saat ini pasar semen terbesar biasanya adalah Pulau Jawa tadi seperti dikatakan. Kalau sekarang ini lebih cenderung ke wilayah mana saja? Ke wilayah Indonesia Timur seperti contohnya seperti Sulawesi dan juga ada Kalimantan juga, dan juga di Sumatera pun juga turut membantu pertumbuhan penjualan semen domestik. Oke, ini kalau kita lihat memang pembangunan infrastruktur sedang digenjot pemerintah, karena kalau misalnya kita lihat dari pembangunan perumahan ini justru cenderung stagnan sebetulnya ya, Mas Praska. Ya, memang kalau permintaan semen ya yang dari sektor properti agak belum terlalu seagresif infrastruktur, dikarenakan memang kan kalau dari properti sendiri masih dipengaruhi oleh besarnya tingkat bunga ya, di mana bunga untuk KPR sendiri kan meskipun LTV sudah diturunkan ya menjadi sekitar 20%, namun secara bunga KPR kan masih bisa dibilang belum cukup mendorong sekali untuk permintaan kredit rumah seperti itu. Kenapa? Karena mungkin ya penurunannya belum terlalu agresif ya dibandingkan dengan penurunan BI rate-nya, dan juga dari sisi daya beli masyarakat kan saat ini mungkin meskipun inflasi agak rendah namun belum cukup pulih secara signifikan. Oke, kembali ke wilayah di luar Jawa tadi, ini pertumbuhan paling tajam kan ada di Indonesia bagian timur lah seperti itu. Ini biasanya pembangunannya ataupun semen ini nantinya ditujukan untuk apa saja sih pembangunannya biasanya di Indonesia bagian timur untuk semester pertama tahun ini? Oke, untuk di Indonesia Timur sendiri permintaan terhadap semen sendiri ya itu ditopang oleh pembangunan seperti katakan pelabuhan dan juga mungkin ya bandara dan sebagainya. Nah, kalau di Pulau Jawa sendiri memang lebih banyak ditopang oleh untuk pembangunan tol ya, jalan tol, dan juga di Sumatera diperkirakan juga akan ditopang oleh pembangunan jalan tol seperti itu. Oke, selain digenjot oleh proyek infrastruktur yang saat ini memang kemudian sedang gencar dilakukan oleh pemerintah, apakah kemudian suku bunga Bank Indonesia sendiri yang dalam kecenderungan trennya terus menurun seperti itu dan dipangkas, ini juga berpengaruh banyak pada kinerja nantinya industri semen? Untuk pengaruh dari suku bunga terhadap sektor semen saya rasa ada, namun dilalui oleh sektor properti dulu. Jadi kalau sektor properti bullish ya tidak langsung. Kalau sektor properti mulai kembali bullish, di mana pembangunan mulai kembali gencar ya, saya rasa itu akan mendorong permintaan terhadap semen itu sendiri di pasar domestik. Oke, itu tadi permintaan dan juga penjualan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi pasokan ini bagaimana, Mas Praska? Secara pasokan akan tentu saja masih supply untuk semen sendiri ya bisa dibilang masih cukup oversupply seperti itu. Kenapa? Karena memang di semester 1 ini kan realisasi infrastruktur masih terbilang tuh agak minim, sekitar 26% ya, dimana meskipun meningkat ya dibanding tahun lalu, yaitu kan sebesar 15% di periode yang sama sepanjang semester 1. Namun hal ini kan menjadi salah satu penyebab ya kenapa kok katakan supply semen masih cukup banyak untuk sepanjang semester 1 ini. Sehingga mempengaruhi juga kinerja saham-saham sektor semen. Oke, ini tadi dikatakan kondisinya masih oversupply, artinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ini sudah cukup bahkan berlebih. Ini untuk kemudian masuk ke ekspor, apakah kemudian bisa? Untuk ke ekspor sendiri, saya rasa tetap ada peluang terbuka ya, seperti itu bisa dimaksimalkan ke ekspor. Namun kita melihat di semester 2 ini kan pemerintah akan mencoba mempercepat ya realisasi infrastruktur, di mana kan percepatan itu yang paling banyak dikejar itu adalah pembangunan jalan tol. Hal itu saya rasa orientasi untuk memperbesar
porsi ekspor itu belum cukup perlu ya menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena di semester 2 ini saya rasa permintaan untuk semen mulai kembali naik gitu. Artinya untuk fokus dari industri semen Indonesia sendiri akan terfokus untuk kebutuhan dalam negeri dibandingkan kebutuhan ekspor seperti itu ya. Ini menurut Anda sendiri kalau kita lihat dari data 2015 volume penjualan kan cenderung stagnan ada di level sekitar 26,5 juta ton. Ini untuk tahun ini kalau kita bandingkan year on year pertumbuhannya akan seperti apa sih Mas Praska? Kalau untuk tahun ini sendiri ya saya rasa pertumbuhan penjualan semen ya masih relatif cukup tipis ya. Ini kan year on year kita masih di bawah 5% yang terakhir ya seperti itu. Nah ini untuk tahun ini sendiri ya saya rasa tetap masih mampu bertumbuh, hanya saja belum cukup signifikan seperti itu. Oke. Kalau kita lihat tadi kita sudah membandingkan dengan suku bunga, pengaruhnya memang tidak langsung seperti itu dari sektor properti. Tapi kalau kita lihat geliat pertumbuhan ekonomi yang juga sebetulnya belum begitu membaik baik dari global maupun domestik juga kemudian masih di sekitar 5,1, 5,2 seperti itu, ada berpengaruh banyak tidak terhadap kemudian kinerja saham sendiri, kinerja semen sendiri. Terhadap pengaruh dari pertumbuhan ekonomi global ya, ini memang kalau dampak langsungnya tidak ada ya. Karena kenapa? Ini sepertinya untuk permintaan semen sendiri itu paling dominan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah kita sendiri. Kalau kita ingin mendorong pembangunan terutama bisa dibilang tuh properti maupun konstruksi yang tentu saja menggunakan semen, tentu ya akan mendongkrak ya permintaan terhadap semen tersebut. Meskipun kondisi ekonomi global saat ini masih kurang pasti ya seperti itu. Baik, Mas Praska, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.